له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan murajaah bersama atau muhasabah bersama, evaluasi bersama tentang amal yang kita lakukan selama ini agar bisa kita lebih perbaiki dan lebih berkualitas untuk bisa optimal di akhir sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi problem dan masalah besar, kita tidak tahu berapa sisa umur kita, dan ini adalah perkara gaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tadri wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sungguhnya tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dia lakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya betapa sering kematian datang dengan tiba-tiba. Terkadang dengan tanda-tanda dan terkadang atau sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa diduga sama sekali. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya maut al-mufaji, yaitu atau mautul faja'ah, yaitu kematian yang tiba-tiba. Seorang yang terlihat sehat, bugar, ya, tiba-tiba meninggal dunia. Seorang yang masih terlihat muda, energik, tiba-tiba meninggal dunia. Kemarin baru saja dia diangkat menjadi pejabat, tahu-tahu dia meninggal dunia. Seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal. Bahkan bukan meninggal, tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan celaka. Ternyata dia meninggal pada hari tersebut. Dan ini adalah salah satu yang banyak terjadi di akhir zaman. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka seharusnya mulai saat ini, baik saya sang pembicara maupun para hadirin hadirat, untuk berusaha mengoptimalkan sisa umur untuk bisa beramal soleh yang terbaik. Karena begitu kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam alam yang lain, alam barzah, kemudian alam akhirat, dan itu semua adalah darul jaza, yaitu negeri pembalasan. Negeri pembalasan. Sekarang darul amal. Ya, tapi setelah kita meninggal dunia, kita akan berpindah pada darul jaza, yaitu hari di mana dibalas semua orang atas amalan yang dia lakukan. Dan balasan tersebut sudah dimulai mukaddimahnya dalam alam barzakh. Kemudian sempurna pembalasan tersebut ketika hari kiamat kelak. Kita di dunia, kita bisa melihat bagaimana kondisi kita secara ekonomi. Kita bisa mengukur bahwasanya ekonomi kita lebih baik atau lebih buruk daripada si fulan. Si fulan ekonominya bagus, rumahnya bagus, ya, mobilnya bagus misalnya, ya, lebih bagus daripada si fulan. Tapi untuk kondisi kemakmuran di akhirat nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Sekarang kita bisa mengukur, tapi bagaimana nasib kita di akhirat nggak ada yang tahu. Bisa saja mata kita melihat seorang yang kita rendahkan secara kemakmuran ekonominya, atau dia adalah pegawai kita, atau dia anak buah kita, atau dia pembantu kita, ternyata ketika berpindah pada alam berikutnya, ternyata dia jauh lebih tinggi daripada majikannya. Mungkin terjadi atau tidak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karenanya sementara kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Jika amal kita berkualitas, maka kemakmuran yang Allah akan berikan tentu juga sangat berkualitas. Makanya para ulama sering memberi contoh tentang Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam kurang lebih sekitar tahun 11 kenabian atau 12 kenabian. Itu sekitar setahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan dia dari kabilah Al-Aus, dari kota Madinah. Karena kota Madinah kaum Ansar terdiri atas 2 kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz adalah Sayyidu Al-Aus, pimpinan kaum Al-Aus. Dia masuk Islam kira-kira setahun atau 2 tahun sebelum Nabi berhijrah.
kemudian dia meninggal pada tahun 5 Hijriah, yaitu umur Islamnya kira-kira 7 tahunan. Kira-kira 7 tahunan. Tapi ketika dia meninggal dunia, maka Rasulullah SAW berkata, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu sebagai bentuk dahsyatnya atau pengagungan atau pemuliaan terhadap Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya, yang penting bukan cuma kita beramal, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sisa umur kita untuk beramal yang terbaik. Sebelum saya menyebutkan kiat-kiat bagaimana kita mengoptimalkan sisa umur kita yang entah sampai kapan, maka saya akan bacakan athar dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, demikian juga Qiwamus Sunnah, kemudian Ibn Asakir dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, ya, dan yang semisalnya, dan beberapa sumber yang lain juga dinukil oleh para ulama yang lain. Ya, saya bacakan. Seorang bertemu dengan Fudail bin Iyad, kemudian Fudail bin Iyad berkata kepada orang tersebut, "Kam atat alaika?" Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, itu Abu Ali, dia kunyahnya adalah Abu Ali. Dia berkata, "Sudah berapa umurmu?" Laki ini berkata, "Situna sanah, 60 tahun." Dia sudah hidup di atas muka bumi 60 tahun. Qala fa anta mundu 60 sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Sungguhnya engkau sejak 60 tahun yang lalu sampai sekarang kau sudah berjalan menuju Rabbmu dan hampir saja kau akan sampai. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi." Wahai manusia, sungguhnya kalian berusaha bekerja, apapun pekerjaan kalian, apapun kegiatan kalian, kadih, sungguhnya kalian sedang berjalan menuju Rabb kalian, ila rabbika kadahan famulaqih, maka kalian engkau akan bertemu dengannya. Jadi setiap kita sedang berjalan dalam satu rel menuju Allah, dan tidak seorang pun dari kita yang keluar dari rel tersebut. Menuju Allah maksudnya meninggal dunia. Hari pertemuan dengan Rabbul Alamin. Maka kata Fudail bin Iyad, engkau kalau begitu sudah sejak 60 tahun berjalan menuju Rabbmu dan hampir-hampir kau sampai. Benar, namanya orang sudah 60 ya, sebentar lagi sampai. Umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Biasanya 60 sampai 70 tahun. Berarti sebentar lagi sampai. Maka orang ini ketika dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, maka dia berkata, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali," ya kunyahnya Fudail, "wahai Fudail, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dikatakan sebentar lagi sampai, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail berkata, "Ta'lamu ma taqul?" Tahukah engkau apa arti ucapan yang kau ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka sang laki berkata, "Qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu kita ini milik Allah secara zahir. Ayat dalam surat Al-Baqarah, kita ini milik Allah dan kita kembali menuju kepada Allah. Maka Fudail berkata, "Ta'lamu ma tafsiruhu?" Tahukah engkau tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Qala ar-rajul, lelaki itu berkata, "Fasirhu lana ya Aba Ali." Tolong tafsirkan kepadaku maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahai Abu Ali, wahai Fudail. Qala, Fudail berkata, "Qauluka inna lillah." Perkataanmu inna lillah, taqulu ana lillahi abdun. Inna lillah yaitu kami ini milik Allah, maksudnya engkau berkata aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Wa ana ila Allahi raji' wa inna ilaihi raji'un, maksudnya aku akan kembali kepada Allah. Aku ini hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah, kepada sang pemilik hamba tersebut. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauqufun. Siapa yang tahu dan sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia tahu dia bakal diberdirikan oleh Allah. Itu akan dihisab.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima bi annahu mauqufun, dan siapa yang sadar bahwasanya dia akan diberhentikan untuk ditanya, itu akan dihisab. Falyalam bi annahu mas'ulun, kalau dia akan diberhentikan oleh Allah, ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban, dan siapa yang tahu dia bakalan dihisab oleh Allah, maka siapkanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yaitu 60 tahun yang telah kau selesaikan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Tidak ada satu kegiatan pun yang kau lakukan selama 60 tahun yang mungkin dipotong dengan masa belum balik, ya. Maka kau akan diberhentikan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan, perbuatan baik buruk yang kau telah lakukan. Maka orang ini sadar bahwa ini bukan hal yang ringan. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajulu, maka lelaki ini berkata, "Famal hilah?" Kalau gitu solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Umur tinggal sedikit. Umur tinggal sedikit, masa lalu entah apa yang telah saya lakukan. Ya. Terus umur tinggal sedikit. Terus apa solusinya? Maka kata Fudail bin Iyad, yasirah. Solusinya mudah. Qala ma hiya? Apa itu yang kau katakan mudah? Apa solusi mudah tersebut? Qala tuhsinu fi ma baqi. Hendaknya kau berbuat baik pada sisa umurmu. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Yughfaru laka, maka akan diampuni bagi engkau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kalaulah masa lalumu 60 tahun penuh dengan catatan-catatan hitam, ya, dengan kondisi yang gelap, ya, maka berbuat baiklah di sisa umurmu. Kalau ternyata kau berbuat baik di sisa umurmu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang sisa umurmu. Tetapi ingat kata Fudail bin Iyad, fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Tapi kalau ternyata di sisa umurmu kau berbuat buruk, maka kau akan disiksa atas masa lalumu dan atas masa depanmu, sisa umurmu. Kata Fudail, yang penting sisa umurmu kau sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh baik di sisa umurmu, maka masa lalumu yang telah kelam, yang gelap gulita, yang rusak akan diampuni oleh Allah. Dan sisa masa depanmu yang kau buat baik, kalau ada kesalahan pun akan diampuni oleh Allah. Tapi hati-hati, kalau ternyata sisa umurmu kau isi dengan keburukan, maka masa lalumu akan kau disiksa karenanya, dan masa depanmu kau juga akan disiksa karenanya. Taib, ini perkataan Fudail bin Iyad telah diriwayatkan maknanya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Kalau tidak salah dihasankan atau disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsana fi ma baqi, ghufira lahu ma madha." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Wa man asaa fi ma baqi, siapa yang berbuat buruk di sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Sama seperti perkataan Fudail sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fi ma baqi." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, ghufira lahu ma madha, maka masa lalunya yang buruk, yang kelam, yang hitam, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa man asaa fi ma baqi, adapun siapa yang berbuat buruk, tetap bermaksiat, ahli maksiat pada sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Maka kita menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Fudail bin Iyad. Ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solusi yang dikatakan oleh Fudail yasirah, solusi yang mudah. Mudah maksudnya ditinjau dengan masa lalu kita yang kelam. Mudah. Tinggal sisa. Kata Fudail, kau umur 60. Kalaulah umurmu 63 seperti Nabi, atau umur 70, sungguh-sungguh dalam 10 tahun. Maka masa lalu puluhan tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dan pahala mengalir terus. Ya, karena kau berbuat baik di akhir hayatmu. Maka
bagaimana cara kita untuk bisa berbuat ihsan di akhir hayat kita. Yang saya katakan masing-masing kita tidak tahu hidup sampai kapan. Hidup sampai kapan enggak ada yang tahu. Memang benar bahwasanya secara perhitungan ya, secara statistik yang umur 60 ke atas lebih cepat mati dari yang umur 30-an. Benar atau tidak? Ada yang ragu akan hal ini? Enggak ada. Secara statistik umur yang 60 tahun ke atas, apalagi rambutnya sudah putih semua, yang mau cari warna hitam sudah susah nyarinya. Semua putih. Ini biasanya lebih cepat mati daripada yang umur 30-an secara statistik. Secara persentase pun demikian. Kalau kita bilang pada tahun 2024, coba dihitung mana banyak yang lebih mati, umur 30-an atau umur 60 tahun ke atas. Tentu semua mengatakan 60 tahun ke atas yang lebih banyak apa? Mati secara statistik. Tetapi kalau itu secara perhitungan global, tapi kalau person per person sama-sama 50%. Person, kamu 30 tahun sampai 60 tahun, siapa duluan mati? Sama, persentasinya sama. Secara person-person. Karena terbukti juga banyak anak muda juga meninggal dunia. Banyak. Sampai ada fenomena, saya ketemu dengan kawan dia di perusahaan. Jadi dia harusnya kerja di Medan, di pulau misalnya, atau di tengah di lepas pantai, tapi karena diperiksa dia ada kolesterol, kemudian ada asam urat, enggak boleh. Dia umur belum 40 mungkin. Namun karena dia ada asam urat dan macam-macam dia enggak boleh. Sehingga yang kerja di lepas pantai umur 20-an, yang sehat-sehat, kalau diperiksa medical check up, kolesterol oke, bagus, asam urat bagus, tensi darah juga apa? Bagus, semuanya bagus, maka mereka yang dikirim. Dan ada juga yang masih bagus, yang umur 50 masih bagus tensinya. Namun terjadi fenomena, kata dia, Ustadz, aneh. Tahun kemarin, kata dia, justru yang banyak meninggal anak-anak muda. Umur 20-an pada meninggal. Dan ini aneh. Karena secara kesehatan mereka lebih sehat. Tapi kenapa mereka meninggal sementara yang tua-tua tidak meninggal? Jadi saya katakan secara persentase memang yang tua lebih cepat meninggal daripada yang muda. Tetapi kalau person demi person, sama persenannya. Umur 20 sama umur 60 kemungkinan mati hari ini sama atau tidak? Sama. Sama-sama, tidak ada perbedaan. Yang muda mungkin ketabrak mobil mati. Yang tua mungkin sakit terus mati. Tapi sama-sama mungkinnya mati. Oleh karenanya saya ingin tegaskan bahwasanya kita enggak tahu berapa sisa umur kita. Seandainya dikasih tahu berapa sisa umur kita, tentunya kita akan bisa persiapkan diri lebih baik. Karena kita tidak tahu, maka hendaknya kita berusaha untuk terus terbaik ya. Tapi yang umur sudah 40 tahun ke atas, sudah saatnya waspada. Sudah warning. Apalagi yang 60 ke atas. Lebih harus hati-hati. Ya. Makanya dikatakan Allah memberikan uzur kepada orang sampai usia 60 tahun. Kalau 60 tahun kan masih nakal, ini enggak ada uzur lagi bagi dia. Dan dikatakan bahwasanya penduduk kota Madinah, kalau penduduk kota Madinah dulu di zaman salaf, jika usia telah mencapai 40 tahun, aqbala 'alal ibadah, maka seorang kalau sudah sampai 40 tahun sibuk beribadah, mulai menghilangkan relasi-relasi, mulai mengurangi kegiatan duniawi. Dulu penduduk Madinah kalau sudah 40 tahun sudah mulai sibuk menuju ibadah. Kita penduduk kita ini ketika 40 tahun lagi sibuk-sibuknya duniawi. Mulai sukses, mulai top, mulai semakin banyak relasi, mulai semakin jauh dari akhirat. Oleh karena hati-hati, kita sama-sama hati-hati, sama-sama waspada. Maka berusahalah untuk bisa optimal dalam sisa umur kita. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa jadi catatan buat saya sebagai pedoman hidup. Demikian juga para hadirin hadirat untuk agar bisa amal soleh atau sisa umur menjadi optimal dan berkualitas. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, jangan pernah tunda kebaikan. Jangan pernah tunda kebaikan. Kapan ada ide melakukan kebaikan, langsung lakukan.
Tahu-tahu ingin baca Quran, segera baca Quran. Tahu-tahu ingin sholat duha, segera wudu, kemudian sholat duha. Tahu-tahu ingat teman, ingin kasih duit, langsung telepon dia, minta nomor rekening, kemudian kirim 2 nolnya 6 ya. Bismillah, kirim. Jangan tunda-tunda. Kenapa jangan tunda? Allah sedang memberikan hidayah kepada hati kita ingin berbuat baik. Tidak semua orang hatinya dikasih apa? Hidayah. Kalau setiap Allah kasih hidayah kita untuk berbuat baik, maka kita sambut, maka insya Allah itu berkesinambungan dan Allah akan kasih jalan. Allah akan kasih jalan. Ya, tapi kalau kita tunda, akhirnya seringnya lewat. Ingat teman, teman dulu baik sekali sama saya. Lagi ada uang. Telepon enggak ya? Ini jam 9, nantilah jam 9 malam saya telepon dia. Ternyata jam sore, tahu-tahu pengen beli ini, beli anu, uang habis. Tahu-tahu istri ajak ke mall, habislah segalanya. Akhirnya enggak jadi kasih apa? Teman. Gara-gara menunda apa? Kebaikan. Makanya Khalid bin Ma'dan berkata, "Idza futiha li ahadikum babul khair falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah masuk. Kalau dia tunda-tunda, dia tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup kembali. Dia tidak tahu, tiba-tiba tertutup kembali. Dan ini di antara banyak penyesalan yang saya rasakan gara-gara menunda apa? Kebaikan. Nunda akhirnya terluputkan. Kita akan tersibukkan dengan kesibukan yang lain. Maka kalau seorang dikasih hidayah, segera lakukan. Sebisa mungkin. Makanya dikatakan bahwasanya at-tu'adah khairin fi kulli syai'. Sebagian datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergesa-gesa adalah baik dalam segala perkara, illa fi amalil khair, kecuali kepada amal akhirat. Tergesa-gesa. Maksudnya kalau ada pintu kebaikan segera lakukan, jangan tunda-tunda. Karena setiap kita melakukan amal kebaikan berarti kita sedang membina istana di surga. Setiap amal saleh yang kita kerjakan berarti sedang membangun istana kita di surga. Setiap amal saleh yang kita lakukan berarti semakin mempercantik bidadari yang disediakan buat penghuni surga. Jangan tunda-tunda. Ini salah satu agar umur kita berkualitas. Karena kita sering menunda, akhirnya terkadang hidayah tidak datang lagi. Kita tahu terbetik hati, pengin kunjungi orang tua. Segera berangkat. Bismillah, lagi pengin silaturahmi. Jangan tunda-tunda, jangan bilang lagi besok, lusa, nanti sibuk. Sehingga tidak jadi silaturahmi kepada orang tua. Tahu-tahu pengin kasih ponakan hadiah, segera, jangan tunda-tunda. Tahu-tahu pengin telepon kakak atau adik nyambung silaturahmi, telepon. Nanti kita enggak telepon kakak dan adik. Berbulan-bulan lewat kakak dan adik tidak pernah kita telepon. Silaturahmi apa seperti ini? Hambar antara kakak dan adiknya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Jika memang ada kemungkinan dan punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah. Dan Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah, sabiqu, duluanlah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga, nikmat surga, maka bersainglah. Ini yang pertama. Baik, yang kedua, di antara pedoman hidup, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa susahnya kita senyum sama orang? Tidak ada duit yang kita keluarkan, tidak ada hal yang kita rugikan. Cuma beberapa detik kita senyum, buka gigi sebentar, jangan meremehkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak dalil menunjukkan surga hak prerogatif Allah. Allah yang punya surga. Allah mau kasih siapapun terserah Allah, meskipun sebab yang dia lakukan sekecil apapun, terserah Allah. Dia yang penting tugas dia melakukan sebab amal kebajikan, mau besar mau kecil terserah Allah. Allah mau kasih surga yang besar kepada dia gara-gara amal sedikit, ada yang larang Allah? Enggak ada. Makanya datang dalam sebagian hadis amal kecil buat orang masuk surga. Seperti tentang kisah seorang wanita yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu
baghiyun min baghaya Bani Israil. Ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia kehausan, tapi dia enggak bisa masuk di sumur. Dilihatlah oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia turun, dia ambilkan air minum, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara amal yang sederhana tersebut. Rasulullah menyebut ada seorang masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia berjalan di suatu jalan, lelaki tersebut dia melihat ada ghusnu syajarah. Ada dahan yang menghalang di jalan. Maka dia pindahkan. Dia bilang jangan sampai mengganggu orang-orang beriman. Gara-gara dia lakukan amal sedikit tersebut, maka dia dimasukkan dalam surga. Padahal menghilangkan gangguan dari jalan termasuk cabang iman yang paling rendah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dia melakukan cabang keimanan yang paling rendah, tapi menyebabkan dia masuk apa? Surga. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Jangan pelit, kalau bisa sedekah besar bagus. Tapi kalau tidak ada kecuali sedikit, jangan pernah meremehkan. Kata Nabi SAW, "Fattaqun nara, ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Kalau tidak, kau punya cuma sebutir korma. Penggal bagi dua, setengah kau makan, setengah kau sedekahkan. Jangan pernah meremehkan hal tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin." Siapa yang bersedekah dengan sepenggal korma tapi dari hasil yang halal. Min kasbin tayyib, dari hasil yang halal. Ya. Wala yaqbalullahu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Maka Allah akan menerima darinya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian kata Nabi, fayurabbiha kama yurabbi ahaduhum fuluwahu hatta yakuna mithal jabal. Allah terima sedekah satu butir korma tadi. Kemudian Allah kembangkan sedekah tersebut. Sebagaimana salah seorang dari kalian sedang mengurus kudanya. Di antara hewan yang paling diperhatikan, disenangi oleh orang Arab adalah kuda. Kalau ada kuda dia perhatikan, bahkan mungkin dia lebih perhatikan daripada anaknya. Anaknya mungkin bisa gampang, kuda ini harus perawatan, ini diperhatikan dan dia senang, dan dia benar-benar dia perhatikan sampai kuda itu mencapai usia tertentu. Ya. Sampai Nabi menggambarkan, sebagaimana kalian kalau ngurus kuda kalian perhatian, maka Allah akan perhatian dengan sedekah satu penggal korma tersebut dan akan jadi besar seperti gunung. Berarti sedikit, tapi kalau dari hasil yang halal dengan niat yang baik bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Kata seorang salaf, kalau tidak salah Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal sedikit jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal besar jadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Oleh karenanya dalam hidup ini kita berusaha cari pahala. Kita di rumah, apa salahnya kita nyenangkan anak kita, ngobrol sama anak kita mau main-main, mau gendong kita biarin dia manjat-manjat di tubuh kita kalau masih kecil. Kalau udah SMA jangan. Istri kita minta diperhatikan. Mas saya mau cerita. Iya, cerita apa? Jangan lama-lama ya. Cerita. Apa salahnya? Sama apa salahnya kita tadinya mau kasar sama membantu, kita tahan. Ngapain kita kasar? Kasihan dia kerja udah capek. Kalau kita di posisi dia, enak nggak dikasar-kasarin? Kadang ego timbul karena kita merasa kita tinggi, kita yang menggaji dia. Kadang. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah kita sarana pahala banyak. Sarana pahala banyak. Keluar ketemu tetangga, apa salahnya kita Assalamualaikum, apa salahnya? Apa salahnya kita ketemu tukang parkir ada uang 10.000 kita kasih, apa salahnya? Kelihatannya sepele, tapi tidak sepele kalau kita tulus dan dari hasil yang halal. Tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amalan mana yang bikin seorang masuk surga, enggak ada yang tahu. Dia mungkin kerjaan besar, bangun masjid, belum tentu ikhlas. Apalagi kalau riya malah masuk neraka jahanam. Masuk neraka gara-gara bangun masjid. Mungkin atau tidak? Kenapa kalau dia riya? Riya
masuk neraka gara-gara bangun masjid. Bukankah Rasulullah sebutkan ada orang masuk neraka gara-gara jihad? Ada. Ada orang masuk neraka gara-gara jadi ustaz? Ada tidak? Ada. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan amal sedikit. Kalau bisa kesempatan senyum apa senyum? Kita lagi WA, apa susahnya kita WA dengan kata-kata yang baik untuk menyenangkan kawan kita? Apa susahnya? Kan bisa kita mikir sedikit, terus kita candain sedikit, kita senangkan hatinya. Ya. Apa susahnya? Apa susahnya kita memilih diksi yang terbaik kita ngobrol sama teman? Allah telah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita mau ungkapkan, ingin nulis, ingin komentar, ingin berkata-kata, ada 5 semua baik, kita cari diksi dari 5 ini mana yang terbaik. Dapat pahala enggak? Dapat. Semua kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Dan jangan pernah remehkan karena kita tidak tahu amal mana yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebab untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang keberapa? Yang ketiga, agar kita menghabiskan sisa umur kita berkualitas, yaitu jebaklah diri kita dalam kegiatan yang bermanfaat. Jebak dalam dakwah ke, jebak dalam kegiatan bantu anak yatim ke, jebak dalam kegiatan ngurus masjid ke. Saya ketemu sebagian kawan-kawan di Jakarta, umur 60 lebih. 60 ada yang mau 70, mereka baru bangun masjid. Mereka panggil saya, Ustaz, ini kita baru urus masjid. Saya bilang, iya bagus, antum ini sekarang jadi remaja masjid ya, ngurus masjid ya. Remaja masjid, jangan kasih orang, saya bilang, jangan kasih orang. Jangan, ini kesempatan untuk ngurus rumah Allah, jangan kasih orang, antum yang ngurus. Saya bilang antum remaja masjid. Sekarang mereka yang ngurus. Ya, bukan remaja masjid, mbah-mbah masjid. Tapi mereka yang ngurus. Terus mau ngapain lagi? Ngapain lagi? Usia sudah mau hampir game over. Terus mau ngapain lagi? Ya udah. Jadi remaja masjid. Maka jebak diri dalam kegiatan yang bermanfaat. Kita mau cari amal soleh banyak. Ada yang amal soleh dengan membantu fakir miskin, ada yang amal soleh untuk mendata para janda kemudian dibantu. Data janda berapa, jangan bilang umurnya berapa, kulitnya apa, jangan. Data janda berapa, anaknya berapa, untuk dikasih apa bantuan ada. Baru-baru ini ada kawan kita meninggal dunia, seorang ustaz. Di antara kebaikan yang sampai kepada saya diceritakan, dia ternyata semasa hidupnya suka bantu-bantu janda. Ketika dia meninggal, bantuan kepada janda terhenti. Subhanallah. Dia kasih waktu untuk membantu para janda. Saya punya kawan juga begitu. Dia bangun asrama buat janda. Saya pernah ke asramanya. Subhanallah, janda banyak. Tapi udah setengah bayar ke atas. Maksudnya ada punya ide bikin amal soleh. Sibukkan diri, jebakkan diri dalam kegiatan, jebak diri dalam kegiatan. Agar amal kita tidak karena kalau kita tidak tersibukkan pada kebaikan, kita bisa tersibukkan dalam keburukan. Apa dikatakan al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Ya. Illam taqta'u qata'aka, kalau kau tidak tebas pedang itu yang akan menebasmu. Ya. Illam tushghilhu bil khair yushghilka bisyarr, atau kama qila. Waktu kalau kau tidak sibukkan dengan kebaikan, dia bisa menyibukkan engkau pada keburukan. Maka kalau bisa jebak kegiatan apa sih yang bermanfaat, yang ini jelas amal solehnya, jebak diri. Mau dalam dakwah ke, dalam ngurus masjid ke, urus anak yatim ke, mendidik anak-anak kaum muslimin dalam pendidikan, ya. Jadi remaja masjid, menjadi pengurus masjid, ladang pahala. Kemudian seriusin. Kita enggak tahu amal mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seriusin. Bikin pengajian di rumah kayak, ya. Bikin kegiatan tahsin kayak, banyak yang bisa. Bikin kegiatan belajar bahasa Arab. Udah tua belajar bahasa Arab ngapain? Nanti kalau ngomong sama bidadari bagaimana? Enggak ya itu. Biarpun enggak bisa bahasa Arab, insya Allah bisa ngomong sama bidadari. Yang penting masuk surga. Tapi kan maksudnya ada kegiatan.
Dengan belajar bahasa Arab lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Mendengar ayat lebih dipahami, bisa lebih diresapi karena ngerti tentang susunan tata bahasa Arab. Enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat. Yang penting ada kegiatan, bisa atau tidak bisa. Bisa ngomong bahasa Arab atau tidak, ternyata cuma bisa kaifa haluk doang. Barakallahu fiik. Masyaallah. Diajak ngomong lagi a i e o enggak bisa. Enggak ada masalah. Thayyib, masyaallah. Thayyib. Masyaallah. Ahsanallahu ilaik. Masyaallah, keren. Tidak apa-apa, sebisanya, yang penting kita ada kegiatan bermanfaat. Ini jelas bermanfaat. Belajar bahasa Arab membuka cakrawala ilmu, cakrawala iman. Maksud saya kalau mau bikin kegiatan banyak, yang penting punya niat menjebak diri dalam menghabiskan sisa umur untuk kebaikan. Tadi ingat berapa? Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa? Yang keempat sekarang. Sekarang yang keempat. Yang keempat, agar umur kita berkualitas, pelitlah terhadap waktu. Pelitlah terhadap waktu. Ya. Kata Hasan al-Basri, aku mendapati kaum yang bagi mereka waktu mereka agla minad dananir wad darahim. Aku dapati kaum, yaitu maksudnya para sahabat, yang bagi mereka waktu mereka lebih berharga daripada dinar dan dirham, itu daripada emas dan perak. Karena orang mukmin pasti menghargai waktu, pasti. Kalau saya dikatakan, Ustaz, apa cirinya orang mukmin? Ciri orang mukmin pasti menghargai waktu untuk akhirat, pasti. Kalau saya tanya lagi, Ustaz, apa ciri orang duniawi? Orang duniawi itu pasti menghargai waktunya untuk emas dan perak. Kata mereka, time is money. Semua waktu untuk apa? Duit. Itu duniawi murni. Orang akhirat, tidak ada orang akhirat kemudian buang-buang waktu. Duduk nonton ketawa ketiwi, wah, ngabisin waktu, jagongan tiap malam. Mana ada orang mukmin seperti itu? Orang mukmin itu, dia ada waktunya dia bercanda, waktunya buat keluarga, waktunya ketemu kawan-kawan. Tapi dia tidak ada waktu kecuali bermanfaat. Makanya di antara sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, mereka tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perkara sia-sia mereka menghindar. Ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang ketika melewati perkara sia-sia mereka berpaling. Kenapa? Bagi mereka umur, waktu, setiap detik lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak kalau hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan kembali lagi. Maka inilah musibah yang menimpa kita semua. Saya pembicara maupun para pendengar sekalian. Musibah yang membuat kita tidak berkualitas hidup kita adalah kita buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Medsos. Ini musibah. Bukannya saya larang nonton berita, kita harus tahu berita tentang tanah air, tentang kondisi politik, kita harus tahu. Tapi jangan berlebihan. Berita politik kita tahu detail, berita artis tahu detail, berita korupsi tahu tentang secara detail. Berita kriminal tahu secara detail, semua detail. Ditanya tafsir ayat, enggak tahu. Bahkan pemain bola kita tahu biografinya secara detail. Liga ini, liga anu detail. Ikuti, oh ntar lagi liga ini, lagi ini. Ya akhi, waktu kita habis. Mulai sekarang, saya nasihat saya pribadi, saya berusaha melakukannya meskipun sering juga melanggar. Jangan kita habiskan waktu kita, apapun kita kerjakan kecuali kita bertanya dalam diri kita sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad. Faman alima annahu mauqufun, siapa yang tahu dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah untuk dihisab, falyalam annahu mas'ulun, maka dia tahu dia bakalan ditanya. Faman alima annahu mas'ulun, barang siapa yang tahu dia bakalan ditanya oleh Allah atas segala kegiatannya, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan jawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lagi diam di rumah, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu, nonton apapun,
Sebelum kita nonton, coba tanya pada diri saya, kalau Allah hentikan saya 5 menit saya nonton, Allah tanya, kenapa kau nonton 5 menit tersebut? Kalau kau bisa jawab, nonton aja. Kalau kau enggak bisa jawab, enggak usah. Enggak usah. Antum kalau mau buka nonton film Korea setengah jam, coba antum sebelum nonton klik film Korea, tanya sama diri antum, kalau Allah berhentikan saya, Allah tanya, kenapa kau nonton film Korea setengah jam? Bisa jawab enggak? Itu cara kita untuk menghargai waktu, sehingga hidup kita berkualitas. Hidup kita tidak berkualitas karena umur kita buang seenaknya. Yang tidak bermanfaat kita buang umur kita buang waktu kita. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk lihat-lihat yang tidak bermanfaat. Masih mending melihat yang tidak bermanfaat. Masih mending. Lebih parah lagi melihat maksiat. Melihat maksiat. Oleh karenanya, ini salah satu cara paling utama agar umur kita berkualitas. Setiap waktu kita pelit dengan waktu. Kalau ada relasi tidak ada manfaat, keluar dari grup tersebut. Ini relasi ada manfaatnya, enggak ada keluar. Tiap hari hanya ting tong, kemudian lihat komentar ketawa, apa faedahnya? Tidak menambah keimanan, semakin mengurangi keimanan. Udah keluar aja, bismillah, keluar cari yang bermanfaat. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Apalagi yang 50 tahun ke atas. Dan seterusnya. Maka dengan orang yang perhatian terhadap waktunya, maka dia akan semakin berkualitas imannya. Taib. Di antara kiat berikutnya, pastikan dalam hidup ini, sebelum kita meninggal dunia, semua hak orang lain yang punya hak atas kita sudah kita tunaikan. Pastikan. Karena dalam hidup ini, kita ini mempunyai hak dan kita juga punya kewajiban. Ada hak kita atas orang dan ada hak orang atas kita. Yaitu kita punya hak dan kewajiban. Pastikan semua kewajiban pada orang lain sudah kita tunaikan semua. Coba renungkan sekarang. Apa kewajiban saya terhadap istri? Pikir. Bapak-bapak pikir, apa kewajiban saya terhadap istri? Sudahkah saya memberikan nafkah lahir dan batin? Pastikan. Sudahkah saya bermuasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf? Pergaulan dengan cara yang baik. Sudahkah saya melakukannya? Sudahkah ada waktu saya bercengkerama dengan dia, ketawa ketiwi dengan dia? Sudahkah saya melakukan menjaga perasaan? Sudahkah saya memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya? Taib, sudah disediakan papan tempat tinggal? Ada, oke. Sudah dibelikan baju? Sudah, alhamdulillah. Sudah dikasih makan? Sudah gemuk, alhamdulillah. Berarti sudah ditunaikan kewajiban. Tinggal sekarang masalah nafkah batin, pergaulan, hubungan, dan sudahkah saya tunaikan? Ataukah saya campakkan, atau saya hinakan, atau saya berkata dengan dia kata-kata merendahkan? Renungkan, karena kalau kita tidak tunaikan, kita akan dituntut di akhirat kelak. Jangan sampai kita sibuk ibadah-ibadah, ternyata banyak hak orang lain tidak kita tunaikan. Pastikan hak istri kita tunaikan. Pastikan hak anak kita tunaikan. Sudahkah kita didik dia? Bukan cuma kasih duit, kasih makan aja. Ngobrol, arahkan pikirannya kepada yang baik, beri wejangan, telepon. Kalau dia lagi di luar kota, kita kalau bisa kunjungi, kita didik dia. Kalau cuma kasih makan, kucing pun bisa kasih makan anaknya. Ayam pun bisa, babon bisa kasih makan apa? Anaknya, bisa. Bukan itu yang dituntut dari kita. Kita bukan sekedar kasih makan, tapi bagaimana mendidik anak-anak. Sudahkah hak anak kita tunaikan? Tanya pada diri sendiri. Ya, kisah ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya dulu ngisi pengajian. Ke rumah saya jauh, Jakarta. Habis subuh saya langsung jalan. Saya pulang lagi ke rumah ba'da Isya, mungkin jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Ini waktu saya masih kuliah. Saya pulang dari Madinah, ngisi waktu, saya ngisi padat. Ya. Habis subuh saya keluar, balik-balik sudah jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Tahu-tahu anak saya, putri saya nomor 2, dia sekolah, nangis. Nangis di kelas.
Terus gurunya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang nggak pernah ketemu Abi. Subhanallah, nggak pernah ketemu Abi. Abi pergi, saya belum bangun. Abi pulang, saya sudah tidur. Itu sebabnya saya bilang kita pindah rumah, jangan terlalu jauh. Akhirnya saya kontrak rumah yang lebih ke tengah sehingga saya ada waktu ketemu dia sebelum dia sekolah. Dan kalau saya pulang saya bisa ketemu dia sebelum apa? Tidur. Kita ternyata sibuk ngurusin orang lain, hak anak tidak kita tunaikan. Ini saya contoh pribadi, saya pernah salah. Oleh karenanya anak-anak punya hak. Kalau tidak dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Orang tua punya hak. Orang tua pingin dikunjungi, pingin diajak ngobrol, pingin dipijit kakinya. Pingin. Antum kalau orang nanti sudah tua, mungkin antum juga rindu anak-anak. Cuma orang tua kan ego, bilang, nak kamu kesini, mana dia mau? Dia ego. Dia enggak enak, aduh anak saya sibuk. Padahal dia rindu. Saya pernah ketemu orang kafir, saya sering cerita hal ini. Saya satu pesawat dengan dia orang kafir. Kemudian dia kaya, punya properti macam-macam. Saya bilang, mohon maaf Pak, apa yang Bapak sesalkan? Dia bilang, saya yang sedihkan sekarang, anak-anak saya jauh dari saya. Semua kebutuhan saya penuhi, sekarang mereka tidak ada kontak sama saya. Anaknya berhasil semua. Tapi dia dalam kesedihan. Di masa tua dia ingin dekat anak-anak, kalau mungkin punya cucu ingin dekat dengan cucu. Ini enggak ada sama sekali. Orang tua kita punya hak. Itu kita tunaikan. Maksud saya pastikan. Jangan bilang, endaklah mereka enggak akan nuntut. Hari kiamat mereka akan nuntut kita. Makanya dalam Al-Quran di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jika ditiupkan sangkakala, itu hari kiamat kelak, manusia meninggal kemudian dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan ketemu ibunya dia kabur, ada ibunya dia kabur. Ketemu bapaknya dia kabur. Wa sahibatihi wa banihi, ketemu istrinya dia kabur. Ketemu anaknya depan dia, dekat dia kabur. Kenapa dia kabur? Di antara tafsir dan para salaf, dia tidak mau dituntut. Dia tahu selama di dunia dia kurang sama mereka, maka dia kabur. Nah, maksud saya yang paling penting dalam hidup ini, ketika meninggal semua hak sudah kita tunaikan. Jadi pastikan hak anak, hak istri, hak orang tua, hak pegawai kita, hak kalau punya supir, hak supir, kalau punya pekerja, hak pekerja, pembantu. Hak bos kita, kalau kita kerja sama orang, hak dia sudah kita tunaikan belum? Kita punya tetangga, hak tetangga sudah kita tunaikan enggak? Kalau dia sakit kita jenguk enggak? Kalau dia lapar kita kasih makan enggak? Jangan sampai dia tidur kelaparan, kita tidur kekenyangan. Tidak beriman orang yang dia tidur kekenyangan sementara tetangganya apa? Kelaparan. Hak kakak kita, adik kita, ponakan kita, susah enggak hidupnya? Adakah kita ikut membantu mereka? Intinya hak-hak orang lain kita tunaikan. Adapun hak kita enggak ada masalah, ditunaikan alhamdulillah, tidak ditunaikan lebih untung bagi kita untuk kita tuntut di akhirat. Ada orang misalnya ngambil duit kita, mana lebih menguntungkan bagi kita? Kita tuntut sekarang di dunia atau kita ambil di akhirat? Ambil di akhirat. Di dunia kita ada ambil duit dari dia, buat apa? Beli mobil, buat beli makan, habis. Di akhirat kalau kita ambil pahala, bisa menyelamatkan kita dari neraka atau meninggikan derajat kita di surga. Maka agar hidup kita berkualitas, kita perbaiki amal soleh kita di akhir hayat kita, pastikan seluruh hak telah terpenuhi, hak orang. Kemarin, ini cerita lucu aja. Kemarin saya bekam. Hari apa kemarin bekam? Hari Rabu. Bekam. Berapa titik? Mungkin 15 titik kan. Bekam, terus saya foto, cerek. Terus saya kirim kepada istri saya yang pertama. Tunggu dulu, bukan saya, sama saya cerita aja. Tunggu dulu sebentar. Saya kirim, sayang Abi lagi di bekam. Dia bilang, Masya Allah. Ada enggak di situ titik istri terzolimi? Darahnya banyak. Coba itu ada enggak? Titik istri terzolimi. Maksudnya dia bercanda. Jangan sampai ada darah yang banyak, kan itu titik mendolimi istri maksudnya. Makanya darahnya banyak. Dia bercanda, dia bilang itu ada enggak? Titik mendolimi istri.
Saya bilang alhamdulillah tidak ada. Kata istri saya bercanda lagi, itu bekamnya kurang ahli. Oh saya, ya akhi, pastikan kalau ente punya istri lebih dari satu, jangan sampai ente zalimi salah satunya. Ente kalau zalimi salah satunya, ente pincang hari kiamat. Maka bersyukur yang istrinya cuma satu, alhamdulillah. Kalau dua, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il. Siapa yang istrinya dua kemudian condong kepada salah satunya, satu dizalimi, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, kenapa miring ya akhi? Kok jenggotnya miring ya akhi? Aduh, qadarullah. Ya, penyesalan tidak ada faedahnya di hari kiamat. Maksud saya, pastikan semua hak ditunaikan. Hak istri tunaikan. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat tunaikan. Anak-anak dari istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga, anak istri empat, semuanya tunaikan hak mereka. Jangan sampai zalim. Sama anak istri pertama, masya Allah, sama anak istri dua, ingusan gak dilap-lap. Ada orang poligami, istrinya masya Allah pertama rumah bagus, istri kedua taruh di garasi. Ya kalau dia punya anak ente tinggal di garasi, bahlul ente. Gimana hari kiamat ente bisa kalau ditagih oleh anak ini? Makanya jangan macam-macam. Enggak, saya sampaikan aja bahwasanya hidup ini ada hak dan kewajiban. Maka sebelum meninggal pastikan semua hak orang ditunaikan. Sama kalau antum pernah zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal. Berikutnya yang keberapa ini? Kalau antum zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal dunia. Karena zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa maknanya? Zulumatun yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk maksudnya kesulitan dan penderitaan yang akan kau rasakan dalam setiap tahapan yang kau lewati ketika di hari kiamat kelak. Mulai dibangkitkan, mulai disidang, mulai di bawah matahari, disidang, dihisab, di mizan, semuanya menderita, disirat semuanya menderita. Menderita semuanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya zulumatun yaumal qiyamah, maksudnya ketika kau disirat kau butuh cahaya agar kau bisa lihat sirat, tapi kegelapan yang kau dapati sehingga kau tidak bisa jalan, terjungkal dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka kalau berbuat zalim, segera selesaikan. Datangi orang yang kita zalimi, minta maaf sama dia semaksimal mungkin. Belum tentu dia maafkan, belum tentu. Sebagian orang kita minta maaf, enggak ada hari kiamat, enggak ada hari kiamat. Apa boleh buat, tapi terus minta tolong, kasih hadiah supaya dia beri. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang kau gibah dan dia ridho kalau kau kasih duit, enggak ada masalah. Ya akhi, saya gibah kamu. Qadarullah, kamu tahu saya gibah kamu. Kau bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Di mana kau bilang? Depan ibu-ibu. Kurang ajar kamu. Ya akhi, ini ada uang 5 juta buat kamu. Udah, bilang lagi gembrot, enggak apa-apa. Kalau dia ridho selesai. Benar. Daripada ente disidang hari kiamat, ditanya oleh Allah, mana pahalamu? Offer ke dia. Kenapa kau pernah gibahin dia di depan ibu-ibu? Nah, apa kata Ibnu Umar ketika ada seorang kirim surat kepada Umar? Dia mengatakan, Aniktub ilayya al-ilma kullahu. Wahai Ibnu Umar, tulislah kepadaku seluruh ilmu. Gimana tulis ilmu? Sangat luas. Lautan yang tiada tepiannya. Ilmu sangat luas. Maka Ibnu Umar berkata, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak. Tapi kesimpulannya, in istata'ta, jika kau mampu, ya, bertemu dengan Allah, an talqallaha, jika kau mau bertemu dengan Allah, khamisal batan, khafifadh dhahr, kafal lisan, mulaziman lil jamaah faf'al atau kama qala. Kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi perut kosong, tidak pernah makan haram, harta orang lain enggak pernah. Khafifadh dhahr, tidak pernah memikul hak orang lain, tidak pernah. Kafal lisan, tidak pernah menjatuhkan orang lain, lakukan.
Itu jangan berbuat zalim sama sekali. Kita ini kadang-kadang asal ngomong, asal ini, hati-hati. Hati-hati. Kerja yang buat zalim kebanyakan lisan. Mungkin kita enggak mukul orang, mungkin enggak nendang orang, tapi lisan kini susah kontrol. Susah kontrol. Saya ketemu banyak orang, sering datang, Ustaz, afwan Ustaz. Saya dulu pernah bilang antum gini, udah. Ada lagi Ustaz kemarin saya di bandara, orang model orang biasa, afwan Ustaz. Ini Ustaz Firanda kan, afwan Ustaz saya pernah, udah. Alhamdulillah ketemu saya. Kalau enggak hari kiamat sini kan. Baru aja kemarin hari Sabtu lalu ada lagi yang datang. Afwan Ustaz, saya dulu anggota ini. Teman-teman seberang. Saya pernah enggak usah ngomong, saya sudah maafin udah lupakan. Kalau enggak, saya juga butuh pahala, iya enggak? Oleh karena ikhwan, pastikan di akhir hayat ini kita meninggal tidak zalim sama orang. Coba kita ingat-ingat kembali. Pernahkah kita zalimi orang? Ibu-ibu coba ingat, saya zalimi suami enggak? Apakah ibu menzalimi suami? Bisa. Kasih nafkah, tidak pernah bersyukur, ngomel melulu, angkat suara melulu, memaksa suami lebih daripada kemampuan, memberatkan kehidupan suami, bikin suami jadi stres, sampai suaminya kena penyakit gula gara-gara dia. Zalim. Suruh ngutang sana, ngutang sini. Umi enggak ada uang, sudah hutang aja. Insyaallah tawakal sama Allah hutang. Hutang. Sudah ditagih-tagih stres. Orang ditagih hutang stres atau tidak? Stres. Lihat orang ditagih pinjol bunuh diri, ada atau tidak? Ada. Kenapa stres? Dan saya bikin suami stres, akhirnya kena stroke. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Udah lewat waktu ya? Udah habis waktu? Sampai jam berapa? Yang berikutnya, berusaha jangan pernah meminta atau berharap agar dipuji orang, jangan pernah. Dengan terang-terangan, dengan isyarat, dengan status, jangan sama sekali. Apalagi terkait dengan amal saleh. Kalau terkait dengan amal dunia bisa jadi ujub dan sombong. Kalau terkait dengan amal saleh maka riya dan sum'ah. Kalau tidak salah Al-Ghazali menyampaikan, namanya riya atau sum'ah talabul manzilah fi qulubil ibad. Apa itu riya? Kau menampakkan amal solehmu, atau sum'ah kau ceritakan amal solehmu. Untuk apa? Talabul manzilah. Berharap agar kau punya kedudukan di hati orang. Itu ingin diakui, ingin dipuji, ingin disanjung. Itu semua namanya riya. Kapan kau begitu, semua pahalamu gugur. Amal soleh yang kau ceritakan itu gugur pahalanya. Sayang. Kita ini amal soleh sudah sedikit. Yang sedikit itu yang ikhlas, wallahu alam. Sudah enggak usah dijadikan story, enggak usah cerita, enggak usah ini, enggak usah anu, enggak usah lah. Jangan coba-coba ingin dipuji manusia. Dan berusaha untuk tidak menunggu sanjungan manusia. Kita sudah melakukan sesudah, jangan tunggu-tunggu apa sih kata dia, enggak usah tunggu. Enggak usah. Sebenarnya mengatakan siapa yang nunggu sanjungan berarti dia riya tujuannya karena dia sedang menunggu sanjungan tersebut. Entah datang entah tidak. Enggak usah. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kita ngangkat diri kita. Enggak usah kita cerita amal soleh kita kalau ternyata kita niatnya untuk diakui oleh orang lain. Sudah saya sampaikan tadi, ada orang masuk neraka gara-gara berjihad fisabilillah. Dan ada orang masuk neraka gara-gara ahli Quran, gara-gara jadi ustaz malah masuk neraka. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan, bangun ini, bangun sana, bantu ini, bantu sana. Kenapa? Ketika dia melakukannya, talabul manzilah fi qulubil ibad, karena dia mencari kedudukan di hati manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima persekutuan. Kata Nabi SAW, Allah berkata, Ana agnas syuraka anis syirik. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan
asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal saleh, mengambil sekutu selainku, dia ingin dipuji olehku dan juga ingin dipuji olehnya, saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak menerima persyirikatan. Kalau amal saleh harus 100% karena Allah. Jangan bilang saya beribadah karena Allah dan juga ingin dipuji oleh si fulan, hilang. Oleh karenanya, jangan jadi kebiasaan untuk pamer ibadah. Sekarang kita sedang diuji oleh kebiasaan orang-orang untuk pamer ibadah. Bukan cuma orang awam, bahkan para dai, sebagian dai. Setiap kegiatannya dia pamer, dia pamerkan, dia statuskan. Wallahu alam, apakah semuanya ikhlas? Wallahu alam. Yang dahulu para salaf berusaha menyembunyikan amal soleh mereka, setengah mati menyembunyikan amal soleh mereka, karena mereka takut riya. Itu mereka amalnya banyak, takutnya luar biasa, dan di antara yang mereka takutkan adalah takut riya. Dan di antara bab dalam kitab tauhid, al-khaufu minasyirk, takut dengan kesyirikan. Ini sebagian orang sekarang seakan-akan saya tidak bakalan riya, semua amal soleh dia pamerkan. Yang takut riya itu salaf, kalau saya enggak. Ya, siapa hati kita sangat mudah lemah. Kita ini makan puji, itu tidak. Pingin dipuji, pingin cari muka, pingin jadi sorotan, pingin jadi bahan pembicaraan orang, pingin dipuji, pingin disanjung. Itu sifat dasar manusia. Nah, kalau tahu sifat dasar kita seperti, jangan buka celah. Jangan buka celah dengan memperlihatkan, mamerkan dan seterusnya. Maka di antara prinsip hidup dalam hidup ini, jangan sekali-sekali mencari kedudukan di hati orang. Kalau sudah kita lakukan segala istighfar, astagfirullah, ternyata saya tadi cerita supaya ternyata saya tunjukkan tadi seperti itu. Kalau ada orang WA antum jam 3 malam, gimana kabar antum? Jangan jawab. Antum jawab, dia tahu saya sudah bangun jam 3 ini. Wis. Padahal nonton bola. Wah, kalau saya jawab nanti udah, jangan jawab, nanti aja. Habis sholat subuh, alhamdulillah bi khair. Karena kalau antum jawab jam 3, khawatirnya antum berharap dia memuji antum. Ternyata jam 3 sudah bangun, Masya Allah. Masya Allah antum, Allah barik fik. Alhamdulillah. Akhirnya cari kedudukan di hati manusia. Ketika kita mencari kedudukan di hati manusia, itulah namanya riya atau sum'ah. Siapa sih yang selamat? Enggak ada yang selamat. Makanya kita istighfar. Istighfar. Di antara prinsip hidup dikatakan oleh Abu Darda atau seorang sahabat, di antara kecerdasan seorang mukmin, dia tahu mata izdada imanuhu wa mata yanqus. Dia tahu kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Kita bisa mengevaluasi kegiatan kita. Ketika kita iman bertambah, alhamdulillah kita merasa dekat kepada Allah, semangat beribadah, takut bermaksiat, iman kita bertambah. Kapan iman kita berkurang? Wah, semangat nih, pengen nonton film Korea, pengen nonton film box office, pengen dengar musik, pengen leha-leha, pengen, ini iman kita lagi apa? Turun. Dan setiap tambahan iman, turunnya iman ada sebabnya. Nah, seorang harus cerdas. Saya kalau aktivitas gini kok iman saya turun? Saya kalau aktivitas gini kok iman saya bertambah? Kapan dia tahu imannya bertambah, lakukan aktivitas tersebut. Kapan dia tahu imannya kurang, tinggalkan aktivitas tersebut, tidak usah ragu-ragu. Jangan jebak diri kita dengan kegiatan yang buat iman kita semakin apa? Turun. Karenanya kalau kita punya teman, kita berteman dengan dia seminggu, sebulan, kita evaluasi. Saya teman dengan dia, ini apa pikiran saya? Ternyata saya makin duniawi. Bicara barang-barang branded, bicara kemewahan, makan mewah, hotel mewah, ini mewah, semua mewahan. Ini berarti otak saya sudah terkontaminasi dengan otak duniawi. Putuskan hubungan, ma'assalamah. Ternyata saya bergaul dengan dia, iman saya semakin turun. Tapi kalau bergaul dengan satunya, Masya Allah jadi semangat ibadah, jadi sedikit-sedikit sedekah, pulang semakin sayang sama istri, atau pulang semakin sayang sama istri-istri, sama anak-anak maksudnya. Jadi iman saya bertambah, pertahankan. Semua kegiatan kita bisa ngukur, bisa evaluasi. Kalau iman kita bertambah, lakukan. Iman kita berkurang, berhenti.
Di antara cerdasnya seorang mukmin, ya, dia mengetahui kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Taib, waktu sudah habis. Qadarullah. Insyaallah poin-poin yang penting sudah saya sampaikan yang terbetik dalam benak saya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi sang pembicara dan bagi kawan-kawan sekalian, ya, ikhwan dan akhwat. Taib, kita lanjutkan tanya jawab.